Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ananda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video kali ini saya akan membahas terkait administrasi pembangunan, yang dimana topik pembicaraan kita pada hari ini yaitu terkait pemberdayaan masyarakat dan model-model pembangunan. Baik, langsung saja saya sampaikan mengenai pemberdayaan masyarakat. Di sini terdapat dilema pemberdayaan, yaitu menurut Teresia. Yang pertama yaitu perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. Yang kedua itu ada relativitas dalam mengukur tingkat keberhasilan program. Yang ketiga, bentuk pemberdayaan itu tidak menjawab pemberdayaan itu sendiri, yang dimana bahwasannya dapat dijelaskan membuat masyarakat bergantung pada pemerintah, yang dimana salah satu bentuk contoh masyarakat ini terlalu bergantung kepada pemerintah, kayak seperti pada program-program yang pemerintah lakukan kepada masyarakat itu biasanya dari bidang sosial. Nah, terus ada yang keempat, keberlanjutan program, yang dimana tentu pemberdayaan masyarakat ini akan terus berlanjut ya, targetnya seperti itu. Contoh kan misalkan pemerintah mempunyai program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, dari program pemberdayaan masyarakat itu sendiri jangan hanya sekali dua kali saja dilakukan, namun terdapat keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, contoh dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri juga, tentu namanya pemberdayaan pasti berkaitan eratnya dengan proses peningkatan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Contoh misalkan di suatu tempat atau di suatu kampung atau di suatu desa, itu yang dimana mayoritasnya ibu-ibunya, contoh misalkan ibu-ibunya mampu membuat kerajinan. Nah, jadi bidang yang dilakukan oleh pemerintah atau ditingkatkan itu di bidang kerajinan. Karena apa? Jikalau berbicara tentang sesuai dengan bidang, karena ketika kita berbicara sesuai dengan bidang atau peningkatan bidang, maka peningkatan kualitas di bidang yang kita tekuni itu akan terus meningkat. Jadi seperti itu. Jangan tidak sesuai dengan bidang yang diarahkan gitu. Selanjutnya ada 5 agenda pemberdayaan. Banyak sekali agenda-agenda pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Terus yang keenam, bentuk pemberdayaan. Contoh misalkan tidak hanya dari segi pemerintah saja yang melakukan pemberdayaan, namun terdapat ada bentuk pola-pola kemitraan antara pemerintah dan swasta, atau pemerintah dengan bekerja sama dengan yang lain. Terus yang 7 ada isu globalisasi. Terus 8, pengingkaran terhadap konsep. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya program pemberdayaan pada prosesnya sebagian kekuasaan, seharusnya pemerintah mendorong individu apa yang menjadi pilihan hidupnya sesuai dengan kebutuhannya. Makanya itu yang tadi saya sampaikan, bahwasannya lakukanlah pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang dari masyarakat itu sendiri, supaya kualitas kemampuan kompetensinya terus meningkat. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas terkait model-model pembangunan, yang dimana model-model pembangunan itu sendiri ada 5. Itu pembangunan yang pertama, pembangunan pertumbuhan. Yang kedua, pembangunan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pembangunan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, pembangunan berwawasan kerakyatan, sumber daya manusia atau martabat manusia. Dan yang kelima, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Oke, dari 5 model itu saya akan jelaskan yang pertama, yaitu pembangunan pertumbuhan, yang dimana pembangunan pertumbuhan ini bisa dilihat dari segi
tingkat produktivitasnya, yang dimana suatu negara dalam proses pembangunan tentu untuk menilai pembangunan pertumbuhannya itu negara ini sedang apa gitu, bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya. Terus tidak hanya dari tingkat produktivitas itu sendiri, dari tingkat ekonomi juga dilihat, dari pendapatan nasional juga dilihat, terus pendapatan per kapitanya juga dilihat. Itu bisa dikategorikan sebagai proses pembangunan dari pertumbuhan itu sendiri. Tidak hanya itu, juga ada jumlah penduduk yang bisa menjadi faktornya. Terus yang kedua ada pemerataan pendapatan, yang dimana untuk menjawab pertumbuhan tinggi itu hanya segelintiran orang, kekayaan hanya menumpuk pada segelintiran orang saja. Dan yang ketiga pemberdayaan pada kebutuhan dasar manusia, yang dimana di sini banyak beberapa aspek untuk membahas terkait untuk pembangunan ini. Salah satunya kebutuhan dasar pokok manusia, dinilai dari kesehatannya, dinilai dari pendidikannya, lalu ada partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan, dalam ikut serta dalam kemusyawarahan. Terus ada penyerapan tenaga kerja juga, perbaikan gizi, menjamin ketersediaan pangan, terus perbaikan dari tingkat produksi tani, peningkatan produksi, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada model berwawasan kerakyatan, yang dimana yang pertama di sini ada berkaitan dengan kesulitan manusia untuk membebaskan diri dari belenggu. Terus ada menciptakan lingkungan sosial politik, lingkungan melahirkan kreativitas. Terus ada menjadi subjek pembangunan. Nah, dari subjek pembangunan ini tentu rakyat ikut andil, ikut serta dalam proses pembangunan di suatu negara atau di suatu tempat kecil, atau seperti di perdesaan, di perkampungan, atau di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Nah, itu masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan itu sendiri. Terus ada juga menjadi sumber dinamika dan penggerak dari pembangunan. Apabila tidak ada sumber daya manusia, maka siapa lagi penggerak untuk proses pembangunan itu sendiri gitu. Terus membangun kearifan, menciptakan inovasi dan daya kreasi manusia. Jadi setiap tahunnya ada bentuk program ya untuk inovasi itu sendiri. Salah satu mungkin biasa yang kalau kita ketahui bersama RPJMD. Nah, itu kan salah satu bentuk program untuk jangka menengah, jangka panjang kan. Nah, terus kita masuk ke model yang kelima, yaitu model pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, di sini terdapat kelemahannya, itu melihat bahwasannya rakusnya manusia untuk mengejar materi. Terus yang kedua ada kesenjangan miskin dan kaya, kemiskinan semakin besar di mana-mana. Terus ada juga kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, kerusakan bersifat ekologis, penyusutan sumber daya alam, terus timbulnya ketergantungan, terus ada hilangnya beberapa nilai budaya, serta semakin banyak harkat dan martabat manusia terinjak-injak, dan kesenjangan fisik non fisik. Maka dari itu semua perlu namanya yang ada pendekatan secara normatif. Jadi apa yang seharusnya dilakukan atau yang direncanakan harus diaktualisasikan gitu. Jangan ketika sudah direncanakan malah tidak direalisasikan atau diaktualisasikan gitu. Jadi proses pembangunan, baik itu negara berkembang, baik itu negara maju, itu terus melakukan proses yang namanya proses pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pemberdayaan masyarakat dan model pembangunan. Mohon maaf terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.